Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek database kelompok kami. Yang pertama, ini ada saya, Zakia Fitriana Zara dengan NIM 2404010032. Saya Kirana Ripus Pawardeni dengan NIM 2404010010. Saya Melia Putri Kawardani dengan NIM 2404010012. Saya Inaya Syafa Salihah Praitno dengan NIM 2404010020. Saya Belia Damayanti dengan NIM 2404010022. Masuk ke bagian pertama, latar belakang kami membuat situs web ini karena melihat kebutuhan kuliah mahasiswa yang semakin banyak, tapi seringkali terbentur oleh masalah keuangan. Di sisi lain, sekarang sedang tren jual beli barang pre-love atau bekas layak pakai yang bisa jadi solusi hemat untuk pembeli, sekaligus sumber uang jajan tambahan untuk penjual. Sayangnya, transaksi yang ada saat ini masih berantakan karena informasinya tersebar di grup WhatsApp atau media sosial. Efeknya, calon pembeli susah mencari kategori barang yang diinginkan. Informasi barang tidak jelas dan rasa saling percaya pun masih kurang. Karena masalah itulah kami merancang situs web mutu.id ini agar proses transaksi bisa lebih aman, rapi, dan terpusat di satu database. Sebagai jawaban dari masalah-masalah tadi, kami menghadirkan solusi melalui situs web mutu.id. Di dalam sistem web ini, kami menerapkan tiga solusi utama. Pertama, kami menyediakan katalog produk yang sudah rapi berdasarkan kategori. Kedua, semua informasi produk di dalam database kami buat detail. Terakhir, untuk memudahkan interaksi, kami menyediakan fitur komunikasi langsung via WhatsApp serta sistem pembayaran COD atau bayar di tempat, khusus di area kampus. Selanjutnya yaitu perancangan DFD. Sebelum kita membuat aplikasi, kita merancang DFD terlebih dahulu. Yang pertama yaitu DFD level 0. Pengguna anonim atau pengguna yang belum login hanya bisa melihat beranda dan juga kategori. Lalu sistem akan menampilkan katalog dan detail produk yang dipilih oleh pengguna anonim. Yang kedua yaitu mahasiswa atau pengguna yang sudah login. Mereka bisa menginput data registrasi dan kredensial login ke sistem, lalu menginput data produk pre-love, lalu menginput data transaksi, lalu sistem akan memberikan feedback yaitu status verifikasi login dan juga akses session, lalu notifikasi produk berhasil diupload dan juga tampilan link WA penjual dan riwayat sold. Ruang lingkupnya yaitu memetakan interaksi utama antara sistem dengan dua entitas eksternal yaitu pengguna anonim dan juga mahasiswa. Untuk entitas dan interaksi, pengguna anonim atau pengunjung umum yang memiliki akses terbatas hanya untuk melihat beranda dan juga katalog produk. Jika mahasiswa atau yang sudah login, pengguna akan memiliki akses yang lebih untuk menjual ataupun membeli barang produk yang diinginkan. Untuk alur datanya, untuk inputnya yaitu pendaftaran atau login, unggah data atau mulai jual produk, dan juga proses pemesanan barang. Lalu untuk outputnya yaitu verifikasi akses akun, verifikasi produk, serta informasi kontak penjual dan pembaruan status transaksi. Lanjut untuk bagian DFD level 1, yang merupakan penjabaran detail dari proses utama sistem marketplace di mutu.id. Secara garis besar, ada 4 proses utama yang saling terintegrasi. Yang pertama ialah manajemen autentikasi dengan fungsi mengelola registrasi dan verifikasi login dari mahasiswa. Kemudian untuk alurnya, validasi kredensial pengguna terhadap tabel DS_pengguna untuk mengaktifkan sesi akses. Dalam penjelajahan katalog, di sini sistem menyajikan etalase barang secara dinamis. Saat pengguna mengakses beranda atau kategori tertentu, sistem akan mengambil data dari tabel DS_produk secara real-time. Selanjutnya, untuk manajemen produk, ini adalah fitur bagi mahasiswa yang berperan sebagai penjual. Di sini, data produk baru diinput ke dalam tabel yang bernama DS_produk dengan status awal yaitu tersedia. Terakhir ialah transaksi dan checkout. Ini adalah inti dari sistem mutu.id. Proses ini mencatat pesanan ke tabel DS_pesanan, lakukan pembaruan status barang menjadi sold jika barang terjual di tabel DS_produk, serta menarik data nomor WhatsApp penjual dari tabel DS_pengguna agar pembeli bisa langsung menghubungi penjual. Oke, baik. Tadi lihat berikut adalah hasil dari IRD yang sudah kami rancang. Untuk sistem mutu.id itu, kami memang membangun dengan 6 entitas utama dan juga 7 relasi untuk memastikan integritas data. Yang pertama itu ada manajemen produk,
yang meliputi pengguna ke produk itu nanti hubungannya one to many, atau satu penjual itu dapat memiliki banyak produk. Lalu ada relasi kategori ke produk yang hubungannya one to many juga, yang artinya itu satu kategori bisa menampung banyak varian barang. Proses selanjutnya itu ada manajemen keranjang. Pengguna ke keranjang atau one to many, yang mana artinya satu pengguna mengelola keranjang belanjanya sendiri. Terdapat hubungan produk ke keranjang atau many to many, yang artinya banyak produk dapat disimpan ke dalam banyak keranjang pengguna yang berbeda melalui tabel perantara. Proses manajemen transaksi, relasi pengguna ke pesanan atau one to many, yang artinya seorang pembeli dapat membuat banyak nota pesanan. Relasi pesanan ke detail pesanan ya, hubungannya one to many, satu transaksi dapat mencakup banyak item barang. Relasi dari produk ke detail pesanan, yang hubungannya one to many juga, yang mana artinya mencatat riwayat pembelian dan mengunci harga produk saat transaksi terjadi. Masuk ke bagian normalisasi, di sini sudah ada tabel normalisasi form atau UNF, terus kemudian ada first normal form atau 1NF, kemudian ada second normal form atau 2NF, dan third normal form atau 3NF. Yang menjadi perbedaan di antara empatnya ialah pada anormalist form ini menyajikan data mentah sistem secara horizontal memanjang tanpa aturan formal. Semua elemen-elemen dari tabel itu menjadi satu tanpa dibedakan oleh tabel masing-masing. Kemudian terdapat duplikat kolom seperti ID kategori, ID produk, dan ID pengguna, serta pencampuran data master atau pengguna dan produk dengan data transaksi yang tidak atomik. Ada struktur tumpang tindih berdampak pada anomali data, diperlukan transform ke tahap 1NF. Di tahap first normal form atau 1NF ini berfokus untuk perbaikan struktur data melalui penamaan kolom yang unik dan memastikan setiap baris data bersifat atomik dan konsisten. Jadi di sini ada beberapa kolom dengan nama atau judul kolom yang sama, tetapi di sini dibedakan dengan judul pada tiap kolom ini. Kemudian, tidak ada duplikasi atribut, tetapi masih menyatukan seluruh entitas sistem ke dalam satu struktur besar sehingga redundasi data non-kunci masih sangat tinggi. Kemudian, untuk second form atau 2NF, yaitu memecah tabel 1NF tadi menjadi 6 tabel terpisah sesuai tema datanya. Kemudian, mengeliminasi partial dependency sehingga seluruh kolom atribut non-kunci kini berada di tabel yang tepat. Tabel-tabel second normal form ini balikan lagi seperti di anormal form. Kemudian untuk di third normal form atau 3NF, yang membedakan adalah menghilangkan sensitive dependency sebagai tahap akhir dari proses normalisasi data. Jadi di sini ada tabel pesanan itu sudah tidak ada kolom untuk bayar seperti di tabel total bayar pesanan di form yang lain seperti 2NF, 1NF, dan di UNF. Karena kolom total bayar merupakan hasil perhitungan matematika dari kolom lain. Kemudian tabel third normal form ini mempertahankan struktur tabel 2NF untuk menghasilkan basis data yang efisien, konsisten, dan bebas redundasi. Menyambung dari hasil normalisasi tersebut, berikut adalah rancangan skema relasional untuk situs web mutu.id yang terdiri dari 6 tabel utama. Di sini entitas pengguna ke produk serta kategori ke produk terhubung melalui relasi one-to-many. Sementara itu, tabel keranjang berfungsi sebagai entitas perantara sebelum transaksi dilakukan. Masuk ke proses transaksi, tabel pesanan digunakan untuk mencatat data waktu dan status. Terakhir, tabel detail pesanan berfungsi sebagai penghubung antara pesanan dan produk sekaligus menjadi tempat untuk mengunci harga barang saat transaksi terjadi agar dapat tetap konsisten sesuai dengan prinsip third normal form atau 3NF. Baik, selanjutnya yaitu implementasi query SQL di tabel pengguna. Query pertama yaitu menggunakan perintah select
Untuk menampilkan seluruh data yang terdapat pada tabel pengguna. Query ini berguna ketika admin ingin melihat semua informasi akun dan juga profil pengguna yang sudah terdaftar di dalam sistem. Kedua, yaitu query menggunakan perintah select, tetapi hanya menampilkan atribut tertentu seperti ID pengguna, nama lengkap, username, email, password yang telah dienskripsi, lalu nomor WhatsApp, dan tanggal bergabung. Query ini lebih efisien karena hanya mengambil data yang diperlukan. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan perintah insert into, berfungsi untuk menambahkan data pengguna baru ke dalam tabel pengguna, mulai dari identitas akun hingga informasi kontak pengguna. Lalu yang keempat, menggunakan perintah update. Query ini digunakan untuk memperbarui atau mengubah data pengguna yang sudah ada di dalam sistem. Lalu yang kelima yaitu menggunakan perintah delete. Query ini berfungsi untuk menghapus data akun pengguna dari basis data apabila akun tersebut sudah tidak digunakan atau perlu dihapus oleh admin. Selanjutnya kita masuk ke dalam implementasi query SQL dalam tabel keranjang. Yang pertama ialah query select. Ini berfungsi untuk menampilkan daftar item produk pre-love yang telah dimasukkan oleh pembeli ke dalam keranjang belanja mereka. Kemudian yang kedua ialah select, tapi beda. Di sini tercantum ID underscore keranjang, kemudian ID underscore pengguna, ID underscore produk, kuantitas, tanggal ditambahkan, yang berfungsi untuk menampilkan daftar item produk pre-love yang telah dimasukkan oleh pembeli ke dalam keranjang belanja mereka. Yang ketiga ialah query insert into, berfungsi untuk menambah data item produk baru ke dalam keranjang belanja pengguna, seperti tanggal ditambahkan, kemudian kuantitasnya. Yang keempat ialah update, berfungsi untuk mengubah atau memperbaharui informasi item yang ada di dalam keranjang belanja, seperti perubahan kuantitas barang ataupun harga dari barang tersebut. Yang kelima ialah query delete, yang berfungsi untuk menghapus data item produk secara permanen dari keranjang belanja pengguna itu sendiri. Oke, baik. Untuk query SQL di tabel produk ya. Yang pertama itu ada query select yang berfungsi untuk menampilkan seluruh data dari spesifikasi barang pre-love ya yang sedang dipasarkan oleh penjual di platform mutu.id ini. Query yang kedua itu kita juga pakai query select. Nah, nanti di sini itu menyeleksi dari ID produk, ID penjual, ID kategori, nama produk, deskripsi, harga, status ketersediaan, gambar tanggal upload, dan juga ada kondisi gitu yang nanti ini bakal ditampilkan saat kita mengklik produknya itu. Query ini juga kan berfungsi untuk menampilkan seluruh data spesifikasi barang pre-love yang memang sedang dipasarkan oleh penjual di platform. Yang ketiga itu query-nya kita pakai insert into. Query ini juga berfungsi untuk menambahkan data produk pre-love baru yang ingin dijual ke dalam tabel produk. Yang keempat itu kami menggunakan query update. Berfungsi untuk memperbarui atau mengubah informasi detail produk yang sudah diunggah oleh penjual. Yang kelima, kami menggunakan query delete yang mana memang berfungsi untuk menghapus data produk dari dalam basis data sistem. Kemudian masuk implementasi query SQL tabel kategori. Yang pertama menggunakan select from kategori, yaitu query ini digunakan untuk menampilkan seluruh daftar pengelompokan jenis produk yang tersedia di dalam marketplace. Yang kedua juga menggunakan si select, tapi mengambil kategori seperti ID kategori, nama kategori, kemudian slot. Query ini digunakan untuk menampilkan data kategori yang lebih spesifik. Dan yang ketiga, menggunakan fungsi insert into. Ini digunakan untuk menambahkan atau memasukkan jenis kategori baru ke dalam tabel sistem. Keempat, menggunakan fungsi update. Query ini digunakan untuk memperbarui atau mengubah informasi nama kategori beserta sub yang sudah terdaftar apabila ada perubahan. Kemudian yang kelima ada fungsi delete. Query ini digunakan untuk menghapus data kategori tertentu dari tabel. Seperti contoh, saat kategori tersebut sudah tidak digunakan lagi di dalam sistem.
Selanjutnya, implementasi query SQL pada tabel pesanan. Kami menerapkan operasi dasar database. Pertama, ada perintah SQL untuk menampilkan seluruh data utama dari transaksi pemesanan mahasiswa. Kedua, kami juga membuat perintah select yang lebih spesifik untuk memunculkan kolom tertentu saja, seperti ID pesanan, tanggal, hingga statusnya. Ketiga, terdapat perintah insert into yang otomatis berjalan untuk menambahkan data baru saat ada pembeli yang melakukan checkout. Keempat, kami menyiapkan perintah update untuk memperbarui data. Dan yang terakhir, perintah delete yang digunakan jika sistem perlu menghapus atau membersihkan baris data transaksi tertentu yang dibatalkan. Selanjutnya yaitu implementasi query SQL pada tabel detail pesanan. Yang pertama yaitu menggunakan kata select untuk menampilkan seluruh data yang terdapat pada tabel detail pesanan. Data yang ditampilkan mencakup informasi terkait barang yang dibeli dalam setiap transaksi. Kedua yaitu menggunakan perintah select, namun berbeda dengan yang pertama. Select ini kolom yang tertentu saja, yaitu misalnya ID detail, ID pesanan, ID produk, harga saat beli. Query ini digunakan ketika sistem hanya membutuhkan informasi spesifik tanpa menampilkan seluruh atribut yang ada pada tabel. Ketiga yaitu menggunakan perintah insert into. Query ini berfungsi untuk menambahkan data detail pesanan baru ke dalam database. Ini biasa terjadi setelah pengguna berhasil melakukan checkout. Yang keempat yaitu menggunakan perintah update. Query ini digunakan untuk memperbarui data detail pesanan apabila terdapat perubahan atau kesalahan pada informasi transaksi yang telah tersimpan sebelumnya. Yang terakhir yaitu menggunakan perintah delete, berfungsi untuk menghapus data detail pesanan tertentu dari database. Selanjutnya masuk ke dalam screenshot aplikasi. Tentu ada halaman utama atau yang biasa disebut Branda. Halaman ini dirancang agar ramah pengguna dengan fitur pencarian yang mudah diakses, kemudian navigasi kategori produk, serta akses cepat ke menu mulai jual bagi penjual dan keranjang bagi pembeli. Desainnya difokuskan untuk memudahkan mahasiswa mencari barang pre-love yang mereka butuhkan sesuai kategorinya. Masuk ke dalam sistem autentikasi daftar dan login. Untuk menjaga keamanan dan validitas transaksi, sistem menerapkan fitur akses terbatas. So, jika pengguna belum login, sistem akan secara otomatis memunculkan peringatan untuk masuk ke dalam akun terlebih dahulu. Ini memastikan bahwa setiap interaksi di dalam platform tetap terverifikasi dan terjaga keamanannya. Oke, dilanjut. Ketika memang pengguna atau penjual yang ingin memakai aplikasi dari Mutu.id ini diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu. Kami memfasilitasi untuk daftar akun dan juga login. Nah, untuk daftar akunnya itu sendiri, kami mengambil data nama lengkap, username, email, nomor WhatsApp yang nantinya digunakan untuk menghubungi, dan juga password. Dan untuk loginnya itu sendiri, yang diminta itu hanya username dan juga password. Nah, setelah pengguna itu berhasil masuk ke akun dari Mutu.id ini, nanti akan ditampilkan detail dari profilnya tersebut. Masuk ke bagian belanja. Jadi untuk di bagian belanja itu sendiri mencakup ke menu kategori-kategori yang kita mau. Misal kita ingin membeli baju lengan panjang. Ini nanti langsung masuk ke bagian belanja aja. Nanti akan sedia kategori-kategori di pakaian, kecantikan, hobi dan olahraga, dan lain-lain. Lebih mudah lagi ketika kita masuk ke bagian kategori produk. Ada bagian pakaian, kecantikan, hobi dan olahraga, kendaraan, perabotan, elektronik, permainan, buku dan alat tulis, aksesoris, dan sembako. Untuk memudahkan kita mencari produk apa yang kita mau, bisa langsung masuk ke bagian kategori produk. Selanjutnya, detail produk. Pada halaman ini, pengguna bisa melihat informasi lengkap mengenai barang yang dijual, mulai dari foto, nama produk, harga, nama penjual, tanggal unggah, hingga deskripsi kondisi secara detail. Kami juga menyediakan tombol chat penjual yang terhubung langsung via WhatsApp, serta tombol untuk memasukkan barang ke keranjang atau langsung membelinya saat itu juga.
Berikutnya adalah halaman keranjang. Jika pengguna memilih untuk memasukkan barang ke keranjang terlebih dahulu, maka datanya akan langsung tersimpan dan muncul di halaman ini. Di sini, sistem web kami akan menampilkan daftar produk yang diminati, harga per itemnya, serta kotak ringkasan pesanan di sebelah kanan yang otomatis menghitung total harga yang harus dibayar. Lanjut, setelah pengguna klik bagian beli sekarang akan diarahkan ke checkout. Nah, di checkout ini ada ringkasan pembayaran, yaitu ada total bayar yang akan dibayarkan oleh pengguna, lalu ada metode pembayaran, yaitu dengan COD atau sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli. Setelah diklik buat pesanan sekarang, akan muncul tampilan seperti ini, pesanan berhasil dibuat. Lalu untuk terhubung dengan penjual bisa mengklik konfirmasi penjual via WhatsApp, nanti akan diarahkan ke WhatsApp penjualnya. Lalu jika ingin belanja yang lain lagi, bisa klik kembali ke beranda. Selanjutnya kita masuk ke dalam mulai jual. Di sini bagi teman-teman yang ingin menjual barang, terdapat tambah foto yang nantinya akan menampilkan foto produk teman-teman, kemudian dengan detail nama barangnya, harga barang, serta keterangan barang atau deskripsi kondisinya. Di sini juga terdapat 3 kategori, yaitu second jarang dipakai, second seperti baru, serta layak pakai. Dan teman-teman bisa memilih kategori untuk dimasukkan kemana produknya yang diunggah oleh teman-teman. Next, kita ada tentang kami, yaitu kenal lebih jauh mutu itu bagaimana. Selanjutnya, teman-teman juga bisa mengakses ke daerah kontak, yaitu jika teman-teman memiliki saran atau kritik, atau sekedar memuji kami, bisa memasukkan email link, kemudian menulis pesan atau laporan atau kendala yang teman-teman jalani. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.